Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram. Summa ila arwahi masyayikhina wa susan ila hadratil muallim wa masyayikhihi wa walidayhi. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'alana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala wa yata'ayyanu fit taharrumi alal qadiri wa yata'ayyanu fit takbiri alal qadiri labzu Allahu akbaru lil ittiba'i. Dan tertentu di dalam takbir takbiratul ihram, yaitu rukun sembahyang yang nomor 2. Jadi tertentu di dalam takbir itu atas orang yang puasa orang yang puasa ay alan nutki bit takbir bil arabiyati, kuasa atas menuturkan dengan takbir dengan bahasa Arab. Jadi tertentu di dalam takbir atas orang yang kuasa menutur mengatakan dengan bahasa Arab. Tertentu lafaz takbir itu adalah lafzu Allahu akbar lil ittiba. Tertentu takbiratul ihram itu lafaznya Allahu akbar. Nah, itu semuanya lil ittiba'i, karena mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali annahul ma'dzur min fi'lihi alaihi salatu wassalam ma'a khabari sallu kama ra'aitumuni usalli, ay alimtumuni, karena ada hadis Nabi, sembahyanglah kalian, kata Nabi, seperti kalian melihat aku sembahyang. Artinya mengetahui kalian akan daku sembahyang. Ya, Nabi sholatnya, takbirnya dengan lafaz Allahu akbar, tidak boleh dengan kalimat yang lain. Jadi mesti kalimatnya adalah Allahu akbar. Wala yakfi akbarullah wala Allahu kabir, tidak boleh dengan kata-kata akbarullah, tidak bisa. Allahu kabir juga tidak bisa. Walar rahmanu akbar, tidak bisa juga kata-katanya ar-rahmanu akbar, tidak boleh. Wa yadurru ikhlalun biharfin minallahi akbar,
dan mudarat, tidak boleh menghalat dengan satu huruf daripada Allahu Akbar, daripada kalimat Allah dengan akbar, tidak ada boleh huruf yang lain. Wa ziyadatu harfin yughayyirul makna, tidak boleh juga menambah satu huruf yang merubah makna. Kamaddi hamzatillah, seperti memanjangkan hamzah Allah. Allah tidak boleh ya, hamzah Allahnya itu tidak boleh dipanjangkan. Wa ka alifi ba'dal ba, tidak boleh juga menambah huruf alif setelah huruf ba. Nah, Allahu Akbar tidak boleh, harus Allahu Akbar. Nah, setelah huruf ba, ra. Nah, antara ba dengan ra itu jangan ada menambah alif. Nah, itu merubah makna. Allahu Akbar. Nah, kalau panjang dikit berarti ada alif itu. Allahu Akbar. Nah, itu ada alif, tidak bisa itu. Nah, harus diteliti betul, jangan sampai ya salah ya menuturkan atau melafazkan kalimat Allahu Akbar yang merupakan rukun sembahyang. Nambah alif ini rawan nih, Allahu Akbar. Nah, itu rawan itu kalau tidak terasa, kalau tidak hati-hati bisa tidak merasa itu tambah. Nah, Allahu Akbar, tidak bisa Allahu Akbar. Nah, ada panjang dikit, ada alif itu. Wa ziyadati wawin qablal jalalah, sebelum lafaz Allah tidak boleh ditambah waw, tidak bisa. Wallahu Akbar, tidak bisa. Wa takhlilu wawin sakinatin au mutaharrikatain au mutaharrikatin bainal kalimatain. Nah, tidak boleh juga ya menyelat-nyelati huruf waw. Nah, yang matikah wawnya itu atau yang berbaris di antara dua kalimat. Allah dengan akbar itu tidak boleh ada huruf waw. Wawnya itu berbariskah atau mati, tidak bisa. Kalau berbaris Allahu Akbar, tidak boleh. Kalau mati Allahu Akbar, nah panjang. Nah, ini yang mati ini rawan juga nih ya, menambah waw yang mati di antara dua kalimat takbir ini rawan waw yang mati. Allahu Akbar. Nah, kalau panjang dikit berarti ada huruf waw mati itu. Ya. Nah, Allahu Akbar. Nah, ya pas-pas bacanya. Kalau memanjangkan huruf ya memanjangkan mat daripada Allah, huruf lamnya itu ya lebih daripada satu alif itu tidak apa-apa, yaitu dikecualikan itu ya. Ada pendapatnya masih sampai 7 alif masih boleh Allahu Akbar. Kalau belajar tajwid kita tuh ya sealif aja tuh, tapi boleh sampai 2 alif sampai 3 alif boleh ya. Wa yajibu isma'u takbir nafsahu in kana sahihas sam'i wala arida min nahwi lagatin kasairi ruknin qawliyin minal fatihati wat tasyahudi was salami. Kemudian lagi wajib memperdengarkan takbir itu akan dirinya jika ia sehat pendengarannya. Jadi takbir yang kita baca ya setelah kita melafazkan niat usolli farda subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala,
Allahu Akbar. Nah itu wajib mendengar telinga kita, ya, wajib memperdengarkan telinganya sendiri. Tapi kalau telinganya itu sehat, nah sehat pendengarannya. Kalau tidak sehat, iya tidak jadi ukurannya. Ya cuman andai kata sehat itu dengar telinganya. Ya jadi wajib takbir itu didengarkan oleh dirinya sendiri, yakni telinganya sendiri. Nah jika sehat pendengarannya dan tidak ada sesuatu yang mengganggu, ya suara ribut atau suara bising, nah jadi sehat pendengarannya dan tidak ada suara-suara bising, tidak ada suara-suara yang mengganggu, itu tidak ada. Nah, kalau ada suara yang lain tidak dengar ya tidak apa-apa. Umpamanya sembahyang, ya lebat hujan, rumah tidak pakai pelafon, masjid tidak pakai pelafon, ya deras air hujan sehingga tidak kedengaran lagi takbir yang dibacanya itu. Tapi andai kata tidak ada suara ribut itu dengar itu, nah tidak apa-apa. Ya deras hujan, takbir tidak dengar lagi telinganya. Ya, nah itu tidak apa-apa. Sama seperti sisa-sisa rukun qauli yang lain, seperti membaca Fatihah, tasyahud akhir dan salam. Ya, di dalam sembahyang itu rukun sembahyang itu terbagi 3. Ada namanya rukun qalbi. Rukun qalbi itu rukun yang dibangsakan dengan hati, yang buatnya tuh hati, yaitu 1 niat. Yang kedua rukun sembahyang itu rukun qauli, rukun yang dibangsakan dengan ucapan, ya, dengan ucapan, yaitu takbir, baca Fatihah, baca tasyahud, salawat dengan salam. Nah itu rukun yang dibangsakan dengan ucapan. Nah itu rukun yang dibangsakan dengan ucapan itu seperti takbir, baca Fatihah, tasyahud, salawat atas Nabi di tasyahud akhir, salam, itu semuanya wajib didengar oleh dirinya sendiri atau telinganya sendiri. Nah wajib, kalau wajib itu ya tidak boleh tidak, kalau tidak dengar ya tidak sah. Tapi tadi kan kalau sehat pendengarannya dan tidak ada suara yang mengganggu, ya tidak ada suara bising ya, nah, wajib itu didengar semuanya oleh dirinya sendiri, segala rukun qauli. Wa yu'tabaru isma'ul mandub al-qawli li husulis sunnati. Ya kalau bacaan-bacaan yang sunat, nah itu ya wajib juga didengar oleh telinganya. Cuman kewajiban itu untuk menghasilkan pahala sunatnya saja. Artinya kalau yang bacaan yang disunatkan, bacaan ya pekerjaan yang sunat dalam sembahyang yang dibangsakan dengan ucapan, nah itu persyaratannya pun juga wajib didengar telinga. Wajibnya itu untuk mendapatkan pahala sunatnya. Artinya kalau orang ngerjakan pekerjaan sunat, bacaan-bacaan yang sunat, tidak dengar telinganya sendiri dia baca, tidak dapat pahala sunat. Nah, itu maksud wajibnya itu. Kalau yang wajib tidak dengar telinganya, maka tidak sah bacaannya. Kalau bacaannya tidak sah karena dia rukun, maka tidak sahlah sembahyangnya. Kalau yang sunat tadi sembahyangnya sahlah, cuman pahala sunatnya tidak hasil, tidak dapat. Jadi yang sunat pun ya supaya dapat pahala sunat harus dengar juga bacaan itu oleh diri kita sendiri. Seperti apa tuh? Seperti membaca doa iftitah, Allahu Akbaru kabira, membaca surah, membaca tasbih ruku, membaca tasbih sujud, zikir iktidal, doa antara dua sujud dan yang lain-lainnya. Yang sunat-sunat bacaan itu pun harus didengar telinga untuk menghasilkan pahala sunatnya.
Kalau tidak terdengar telinganya, tidak dapat juga pahala sunatnya. Iya, iya. Jadi yang sunat-sunat bacaan pun juga mesti didengar oleh telinganya. Wa sunnah jahrun bitakbir li imamin kasairi takbiratil intiqalat. Disunatkan pula benyaring dengan takbir. Nah, ya, tadi kan paling kurang tadi membacanya harus dengar telinga, harus dengar diri sendiri. Nah, cuma kalau imam itu sunat nyaring. Ya, sunat nyaring sekira-kira didengar oleh makmum. Nah, jadi imam disunatkan nyaring dengan bertakbir itu, ya. Wa sunnah jahrun bitakbir li imamin. Ya, sunat imam tuh menyaring dengan takbir, sama seperti ya sisa daripada takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir berpindah di antara satu rukun ke rukun yang lain. Dari berdiri kita mau rukuk, nah takbir kan Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal. Takbir intiqal itu hukumnya sunat, ya, sunat takbir intiqal itu. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, disunatkan takbir, namanya itu takbir intikal. Nah, takbir intikal itu pun juga disunatkan nyaring bacanya, ya, sunat nyaring bacanya. Disunatkan nyaring bacanya itu bagi imam, ya, bagi imam. Nah, jadi takbiratul ihram sudah pertama nyaring, kemudian takbir intiqal, ya, perpindahan antara satu rukun dengan rukun yang lain pun juga, ya, disunatkan nyaring bagi imam. Wa kadza muballigh in ihtija ilaihi lakin inna waya zikra awil isma'a wa illa batalat salatuhuma. Demikian juga mubaligh itu orang yang menyampaikan suara imam, ya. Suara imam tidak kuat dibantu oleh mubaligh. Ya. Nah, jadi mubaligh itu pun juga sunat takbirnya itu dinyaringkan kalau memang dibutuhkan mubaligh itu, ya. Akan tetapi jika si imam dan mubaligh tadi nyaring takbir itu dengan niat zikir atau serta memberitahu makmum, niat memperdengarkan makmum di belakang, ya. Kalau tidak niat zikir batal sembahyangnya, ya. Imam tuh nah, takbir Allahu Akbar nyaring, sunat dia nyaring, dinyaringkan sunat, tapi sunat nyaringkan tuh kalau dia berniat zikir, ya. Kalau dia berniat zikir atau ditambah niat memberitahu makmum di belakang bahwa dia berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Kalau dia niatnya cuman ngasih tahu makmum di belakang saja, tidak ada niat zikir, batal sembahyang imam itu, ya. Batal sembahyang imam tuh, yang imam menyaring tadi tuh, ya kan. Tadi dia disunatkan menyaring takbir intiqal, tapi sunat menyaring itu kalau diniatkannya zikir nyaringnya itu. Kalau diniatkannya nyaring itu semata-mata ngasih tahu makmum di belakang saja, itu batal sembahyangnya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, dia menyaring itu memang disunatkan, tapi jangan lupa imam yang menyaring itu disunatkan tuh wajib dia berkasat zikir, ya, atau boleh ditambah niat ngasih tahu makmum. Tapi kasat zikir itu harus ada, niat zikir itu ada, ya. Zikir sembahyang kan imam disunatkan nyaring.
Kalau dia niatkan nyaring itu semata-mata memberitahu makmum di belakang dia berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, hanya niatnya memberitahu makmum saja, batal sembahyangnya. Ya, itu batal sembahyangnya. Kalau makmum kan batal tuh kalau dia niatnya ngasih tahu imam semata-mata. Pamanya imam batal bilangnya subhanallah, nah itu wajib di kasar zikir itu niat zikir serta ngasih tahu imam. Kalau makmum membaca subhanallah hanya semata-mata niatnya ngasih tahu imam salah, nah maka makmum yang membaca subhanallah itu pun batal itu kalau niatnya semata-mata ngasih tahu. Ya, ada aturannya di dalam sembahyang ya. Ya, jangan bertubi-tubi. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lihat juga ada aturannya. Nah, ada aturannya ya. Kalau imam salah di dalam membaca surah lupa, ya, itu dibacakan ayatnya. Dan menjakan ayatnya itu waktunya itu setelah imam itu sudah berdiam. Kalau imam masih baca bolak-balik jangan kita sambungkan, ya, jangan kita sambungkan. Nah, ya, dan mengingatkannya itu dibaca ayatnya itu, ya. Imam lupa membaca apa namanya, membaca surah apa, Al-Ma'un. Nah, bacakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jangan ara'aita aja. Ara'aita katanya. Imam lupa membaca wailul likulli humazah. Wailul. Baca wailul likulli humazatil lumazah. Jangan wailul aja. Ya. Ya. Imam lupa membaca ayat terakhir umpamanya apakah? Ya, bacakan, mengingatkan itu setelah imam itu diam. Kalau imam itu belum diam, belum tempatnya kita mengingatkan, ya, belum tempatnya. Biarlah imam tuh, biarlah sampai kemana dia nak ingat-ingat. Nah, kalau udah dia berdiam, baru itu kita sebagai makmum mengingatkan, ya. Kalau kita mengingatkan imam bacaan sementara imam ya masih baca, artinya belum waktunya kita mengingatkan. Kita umpamanya sedang baca Fatihah, itu putus mualat Fatihah kita, paksa itu Fatihah diulang dari awal. Umpamanya kita sedang baca Fatihah, imam baca surah, lupa imam itu dengan surah itu dengan ayat itu. Nah, itu kalau kita menyambungkan, ya, tapi imamnya itu memang berdiam, kita sedang baca Fatihah. Nah, itu tidak putus mualat Fatihah kita. Tapi kalau imam belum berdiam lagi, artinya imam belum waktunya untuk diingatkan, kita ingatkan padahal kita sedang baca Fatihah. Nah, itu memutus mualat Fatihah, yang Fatihah itu menjadi persyaratan mualat itu. Jadi harus tahu, ya, payahlah kalau barang tidak tahu, ya, barang tidak tahu bisa ribut sembahyang kalau tidak tahu nih. Bisa ribut sembahyang, ya, bersahut-sahutan subhanallah di ujung, di kiri, di belakang. Ya. Waraf'u kaffaihi au ihdahuma inta asara raf'ul ukhra. Kemudian lagi disunatkan pula mengangkat dua tapak tangannya. Dua tangan ini sunat diangkat pada waktu takbir, ya, waktu takbiratul ihram, mengangkat tangannya itu hukumnya sunat, ya. Atau salah satunya jadi angkat karena yang satunya sakit umpamanya, ya. Berarti bukan berarti tidak ngangkat sama sekali. Umpamanya tangan kiri sakit lalu tidak payah ngangkat, tetap diangkat satu, ya. Nah, ini bedanya nih. Orang kalau berilmu ibadahnya bisa jadi sempurna, ya, bisa jadi sempurna.
Bisa saja karena menganggap tangan satu sakit lalu dua-duanya tidak diangkat kan, ya walaupun sah tapi ya tidak sempurna. Nah kenapa? Karena tidak tahu. Nah tapi karena tahu, nah, walaupun sebelah sakit tidak bisa diangkat, yang sebelah masih bisa diangkat, masih dapat pahalanya. Nah, itu untungnya tahu itu. Ya, ini kita musim-musim sholat tarawih ini kan super cepat sembahyang, nah. Tapi walaupun super cepat sembahyang, kalau bisa sempurna juga. Ya, nah, tasbih tidak bisa baca 3 kali, sekali dibaca, tetap dapat pahala sunat daripada tidak sama sekali. Ya, baca tasbih itu, tasbih rukuk, tasbih sujud, yaitu bacanya ya sekali dapat. Tapi kalau mau sempurna, dikatakan paling kurang sempurna 3 kali, cuman sekali dapat pahala. Bahkan baca subhanallah pun dapat pahala. Nah, ya, kalau tidak terbaca 3 kali, bacalah sekali. Jangankan sekali subhanallah jadi baca dapat pahala. Tapi kalau umpamanya tidak tahu, kalau tidak 3 kali tidak sempat, tidak apa-apa, mendingan tidak usah baca aja lah, rugi juga. Nah, ya, jadi dibaca walaupun bacanya sekali, ya. Nah, ya kan cepat tuh, apalagi imam lambat-lambat bisa banyak protes, padahal lambat sebentar lah. Ya, lambat sebentar, tidak lama lambatnya. Bikashbin aima'a kashfihima, ya, diangkat kemudian 2 tapak tangannya nih terbuka, ya, terbuka. Ya, wa yukrahu khilafuhu, makruh kalau tertutup, ya, dibuka tapak tangannya ini dibuka, ya. Wa ma'a tafriqi asabiihima tafrikan wasatan, jari-jarinya ini direnggangkan, tapi jangan terlenggar, renggang biasa aja, sedang aja, jangan pula melebar ini sampai sakit tangan, biasa, ya. Ya, hazwa mankibai bihaisu yuhadi atrafu asabihi a'la uzunai wa ibhamahu syahmatai uzunai wa rahatahu mankibai lil ittiba. Ya, jadi ngangkat 2 tangan nanti membetuli 2 pundaknya. Nah, membetuli 2 pundak itu ukurannya ya sekira-kira ujung jarinya itu, nah, membetuli daun telinga yang di atas. Nah, 2 ibu jari membetuli 2 daun telinga yang di bawah ini, ya. Nah, itu. Nah, kemudian 2 tapak tangannya membetuli 2 pundaknya. Nah, pekerjaan itu semuanya lil ittibai, karena mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gawe seperti itu ngikut Nabi itu, ya, bukan ngada-ngada. Ya, ulama nih ngasih tahu supaya mudah lah, ujung-ujungnya kan disampaikan kerjaan itu semuanya mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuklah dalam hadis itu, sallu kama raaitumuni usalli, ya, mengamalkan kita dengan hadis Nabi. Sembahyanglah kalian, kata Nabi, seperti kamu melihat aku sembahyang. Melihat itu alim tumuni, tahu kita, ya, Nabi sembahyang itu seperti apa. Nah, ya, nah tentu kita belajar. Nah, belajar kita. Nah, jadi ra'aitumuni itu mengetahui artinya. Kalau melihat kan tidak kita nih sekarang. Mana kita nih melihat dengan Nabi? Makanya ya ditafsirkan tuh hadis tuh, ya, sallu kama ra'aitumuni usalli kama ra'aitumuni kama alimtumuni, sebagaimana kalian mengetahui aku sembahyang seperti ini. Ya, ayolah. Kalau nak ngikut Nabi, melihat Nabi, mana ada yang melihat? Ya, melalui perantara siapa? Perantara para ulama, nyambung ulama itu, sampailah silsilahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu
pemimpin amal mengikut dengan ilmu. Wa hadhil kaifiyatu tusannu ma'a jami'i takbiri taharrumin bi ayyakrinahu bihi ibtida'a wa yunhiyahuma ma'an wa ma'a ruku'in lil ittiba'il waridi min turutkin kasiratin warab'in minhu ay minar ruku' warab'in minat min tasyahudin awalin lil ittiba'i fihima. Jadi cara yang semacam ini, ngangkat tangan tadi ya, diangkat kedua tangan, dua tapak tangan membetuli dua pundak ya, dua ibu jari membetuli daun telinga bawah ya, jari-jari ujung jari membetuli telinga bagian atas. Nah, itu kaifiat, itu cara, itu semuanya takbir itu ya, semuanya takbir itu ya. Kemudian ya mulai ya kita takbir, nah sampai habis. Nah kemudian mau rukuk begitu juga caranya ya, kemudian bangkit daripada rukuk begitu juga. Kan kita mau rukuk sunat ngangkat tangan, nah ya sunat ngangkat tangan gitu juga caranya. Cuman banyak bisa kita nih ala kadang Allahu Akbar ya, tidak sampai sempurna lah, tapi ngangkatnya itu tetap berpahala ya. Kita kan ngangkat tangan tuh sunat waktu rukuk takbiratul ihram ya, waktu kita mau ruku, bangkit daripada ruku, 3 dah, kemudian bangkit daripada tasyahud awal. Nah caranya ya, caranya kaifiyatnya itu, nah semuanya itu kayak cara kita takbiratul ihram jayanya ya. Wa wad'uhuma tahta sadrihi wa fawqa surratihi lil ittiba'i. Kemudian disunatkan lagi meletakkan dua tapak tangan tadi di bawah dadanya dan di atas pusatnya. Nah itu juga lil ittiba, karena ngikut Nabi. Ditaruh tangan tadi di bawah dada atau di dada paling bawah, ya di dada paling bawah. Dada ini kan dari habis leher kita ini kan dada lah, sampai dengan apa namanya perut tuh dada. Nah naruh tangan tuh di bawah dada atau dada bagian di bagian bawah itu ya. Nah itu juga kerjaan seperti itu lil ittiba, karena mengikut Nabi ya. Nah jadi taruh tangan itu di bawah dada, di atas pusat, ma'ilan ila jihati yasarihi, nah miring ke arah kirinya, li'annal qalba fiha, karena hati pada jihad kiri itu ya, di bawah dada miring sedikit bawah kiri. Kenapa? Karena hati taruhnya di situ. Ini yang diajarkan ulama dah, kita tinggal pakai, tinggal mempraktekkan. Ya, cuman itulah ya, di akhir zaman bisa tidak mau mempercayai dengan ulama, kitab-kitab fikih bisa tidak mau dipakai lagi, itu buatan manusia katanya. Iyalah memang buatan manusia, tapi manusianya manusia yang berkualitas ya, yang paham dengan hadis, yang ngerti dengan Al-Qur'an. Kita yang tidak paham ini, yang tidak banyak ngerti, dahlah ikut mereka. Dan ada perintahnya, kita disuruh mengikut ulama ya. Kita ada pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyai orang alim itu, tanyai orang yang ngerti kalau kamu tidak tahu. Itu dalil kita disuruh belajar itu ya. Tanya kepada orang yang ngerti, belajar kita dengan orang yang ngerti. Nah jadi ditaruh ya dua tapak tangan tadi di bawah dada, nah di atas pusat. Nah semuanya itu kerjaan itu lil ittiba, karena ngikut Nabi. Wa huwa ma rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihi ya.
Bermula dia, hadis itu barang yang meriwayatkan akan dia oleh Imam Ibnu Huzaimah di dalam sahihnya, an Wa'il bin Hajarin, daripada Wa'il bin Hajar, annahu qol, Wa'il bin Hajar berkata, shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, saya sembahyang beserta Nabi, fawadha'a yadahul yumna, maka Nabi meletak tangannya yang kanan, ala yadihil yusra tahta sadrihi, taruh tangannya yang kanan di atas tangannya yang kiri, di bawah dadanya. Nah, di bawah dadanya. Akhidhan biyaminihi ku ayasarihi, ya, tangan yang kanan itu ya memegang pergelangan tangan kiri. Jadi tangan kanan yang memegang pergelangan kiri. Nah, itu cara ya daripada kita memposisikan tangan kita pada waktu kita sembahyang. Nah, jadi agar sempurna ya, agar sempurna ibadah kita, nah maka dituntutlah ya, dicarilah cara-caranya. Nah ya, cara-caranya dituntut ilmunya supaya ibadah kita itu benar. Yang pertama yang dituntut kebenarannya itu dalam masalah yang wajib-wajibnya dulu ya. Untuk nambah kesempurnaan ditambah dengan yang sunat-sunat. Pokoknya kalau beribadah ya tidak bisa tidak, mesti diimami dengan ilmu ya. Dan ini adalah perintah Nabi, al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu, ilmu adalah imamnya amal, amal mesti mengikut kepada ilmu ya. Yang wajib dulu kita mesti, tidak boleh tidak. Kemudian ditambah lagi untuk menambahi kesempurnaan pun juga dengan ilmu ya, dengan yang sunat-sunat ya tetap kita kerjakan. Nah, yang sunat-sunat, yang makruh-makruhnya ya, yang makruh-makruhnya ditinggalkan, sunat dikerjakan, yang makruh-makruhnya ditinggalkan. Itu semuanya membuat ibadah itu sempurna itu dengan ilmu itu. Tapi kalau tidak tahu, itu tadi ya, umpama tasbih itu karena menganggap barangkali harus membaca 3 kali, nah mau baca kelamaan, tapi dia tahu itu hukumnya sunat, udah ada payah dibaca lagi. Nah mestinya kalaupun tidak 3 kali, baca sekali pun dapat pahala. Kalau tidak sama sekali itu dilarang dan hukumnya makruh itu, meninggalkan sama sekali itu, meninggalkan sama sekali ya. Nah ya, nah tidak membaca takbir intikal sama sekali itu makruh juga hukumnya. Nah ya, nah meninggalkan doa iftitah sama itu ya. Kalau tidak yang panjang adalah yang pendek ya. Ya, jadi kalau tahu, nah itu ibadah menjadi sempurna. Wasalisu arkanis shalah qiyamu qadirin. Nah kemudian rukun sholat yang nomor 3 yang mesti dilaksanakan adalah berdiri bagi orang yang puasa. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.